Ya Waneng, lu ijo-ijo udah kayak apaan? Neng, lu dari mana sih? Ih, lagi cobain kebayangnya Ibu Pandan. Ya Allah, oh Ibu Pandan yang ini ya, yang buka salon itu juga. Betul. Gue mau cerita dong. Cerita apaan? Jadi gini, gue punya temen loh. Hah? Terus temen gue kan ketahuan gitu sama orang tuanya masalah orientasi seksnya gitu loh, homoseksual gitu. Oh, terus? Terus diusir loh, gue juga bingung kan. Itu diusir loh sama orang tuanya gitu. Gimana dong? Gue harus apa? Gue bingung. Iya gimana? Makanya gue juga bingung. Halo madam. Kenapa? Iya. Biasa lagi syuting sama teman-teman di Delimasio. Hai Nuke. Iya. Ngapain lu? Lagi telepon-teleponan sama madam. Ya elah gaya lu manggil mak lu madam. Ya Tuhan, lu tinggal di mana sih? Gagah banget. Heboh banget ya. Iya Kan makanya. video callan, Bu. Emangnya situ udah diterima di dalam keluarganya? Udah Eke, udah. Mana buktinya coba? Nih, tuh. Mbak Eke. Jadi aku punya ide deh. Tidak apaan Itu tuh? temen aku tadi diusir tuh karena nggak terima keluarganya. Nah dia ini kan diterima keluarganya. Gimana kalau episode kali ini kita bahas tentang penerimaan LGBT dalam keluarga? Setuju. Setuju nggak sih? Setuju banget. Tuh, ya kan? Setuju? Kamu setuju nggak sih? Setuju banget. Selamat datang dalam acara The Lima Show. Oke, teman-teman semuanya, selamat datang dalam acara The Lima Show di episode keempat. Tetap bersama saya Febri Official MLS dan juga Wanti Soraya. kita perkenalkan ini dia si. Nuke Herawati. Kita berikan tepuk tangan dong untuk episode kita yang keempat. Luar biasa, ini The Lima Show. Kita alhamdulillahnya udah memasuki episode keempat. Wow, gitu ya, luar biasa nih. Jadi kita juga berterima kasih banyak kepada teman-teman yang udah subscribe channel kita, yang udah bantu support, yang udah pokoknya kasih semangat untuk kita. Terima kasih untuk teman-teman semua sehingga The Lima Show bisa berada di episode 4 dan semoga terus berlanjut di episode selanjutnya ya. Amin. Nah, pastinya untuk membagikan informasi, motivasi untuk semua teman-teman ya. Nah, oke. Mungkin juga nih untuk teman-teman yang baru bergabung di The Lima Show. Nah, aku jelasin dulu nih apa itu yang namanya The Lima Show. Nah, The Lima Show ini adalah program talk show interaktif yang mengundang berbagai macam tokoh yang fungsinya itu untuk berbagi informasi, ya kan, edukasi dan yang pasti menghibur dong. Betul banget. Apalagi ini nih ada si siapa namanya tadi? Nuke Herawati. Nuke Herawati. Lambaikan tangan di kamera. Hey. Hei apa? Hello. Nah, di Lima Show kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang penerimaan LGBT dalam keluarga. Nah, makanya kan Kali ya. ini kan, bisa aduh, dibahas-bahas gitu aku ya. kan masih sedih banget denger cerita teman aku yang tadi yang tentang dia diusir gitu ya kan. Itu makanya gimana aku juga bingung sih. Mungkin dari kalian bisa kasih tips atau trik gitu ya kan. Sambil kalau yang aku tahu kan kalau Kewanti sendiri nih sama Nuko juga udah diterima gitu kan dari Iya keluarga sih, ya. betul. Jadi boleh lah ya aku menggali-gali tips and trik supaya aku juga bisa menceritakan kepada teman aku gimana ya. Nah, sekarang nih teman-teman semuanya, aku mau ngobrol-ngobrol sama co-host aku dulu nih dan juga sama kamu siapa aku? Nuke Herawati. Jabatannya sebagai apa, Neng? Bintang Lux kali ya. Ya Allah, bintang lu. Katanya Sabun kali ah. Ratmi kali Eke. Masa lalu ya, Nek. Aku mau nanya dulu nih sama Kak Wanti sama Oh, Neng Nuke. boleh. Kan ini tuh soal proses penerimaan keluarga itu. Gimana sih prosesnya itu? Dari siapa dulu yang mau jawab nih? Mau Nuke dulu? Silakan. Mungkin Anda dulu kali ya. Atau saya dulu? Iya, boleh. Ada Eka aja dulu Boleh, ya. boleh. Kalau Eka sih ya, diterimanya dalam keluarga Eka ya semuanya juga ada proses sih, nggak begitu aja bisa langsung diterima dalam keluarga kita. Iya, Salah satunya ya mungkin dari tingkah laku kita, kegiatan-kegiatan yang positif, terutama bekerja keras mungkin ya, mungkin dalam keluarga kan bisa, oh ternyata saudara gue atau kakak gue, adik gue ternyata dia punya kegiatan di luar sana dan
bekerja keras untuk keluarga. Itu gitu. sih kalau dari prosesnya sisi gitu aku ya. ya. Maksudnya juga keluarga lihatnya dari sisi positifnya juga Iya, gitu ya, betul. walaupun mungkin oh ini dia tuh orientasi seksnya itu berbeda gitu, tapi ya dengan dia yang seperti itu dia bisa menghasilkan dia untuk keluarga gitu, intinya melakukan hal-hal yang positif ya. Betul banget. Betul sekali. Kalau Nuka sendiri gimana Nuka? Kalau aku sih awalnya ya dari kecil gitu kita sering dikasih sekolah, terus temen-temen gitu sering main boneka, main karet, main bekel gitu. Terutama keluarga juga bilang kok ini jadi begini anak. Nah dari situ deh dibiarin aja, emang udah kelakuan kita kayak begini mau diapain lagi. Berarti memang Dari kecil gitu dari kalau Nuka sekolah. sendiri ya. Oke Iya. oke. Nah, kemudian kalau untuk Wanti sendiri nih, prosesnya itu berapa lama sih sampai bisa keluarga itu benar-benar menerima seorang Wanti yang seperti sekarang ini gitu? Kalau di flashback lagi ya masa-masa lalu itu saat diterimanya aku ya mungkin dari udah menginjak dewasa aja sih. Dengan tingkah laku kita, keluarga juga udah melihat oh ternyata dia seperti ini, dia punya perbedaan gitu. Dalam keseharian aja sih gitu. Oke. Dilihat. Tapi kayak kisah-kisah teman yang lain kan itu kayak sempat diusir gitu. Kalau Wanti ngalamin nggak sih gitu sempat diusir sama keluarga gitu? Kalau secara pribadi aku sih tidak ada ya untuk masalah-masalah seperti itu kayak diusir, didiskriminasikan tuh tidak ada sih. Nggak ada ya. Oh. Nah, kalau dari Nuka sendiri nih gimana nih? Prosesnya berapa lama sih sehingga tuh keluarga bisa menerima dengan keadaan Nuka yang sekarang ini tuh gimana sih? Prosesnya lama nggak sih waktunya? Prosesnya sih aku begini ya dari sekolah kelas 4 SD, terus aku udah begini menanjak SMP, aku udah nggak sekolah lagi karena aku membantu orang tua ya kerja ya. Dulu kan aku kerja gitu, penghasilan kerja aku aku bagi dua dengan orang tua. Katanya ternyata anakku ini ada kayak perempuan, terutama kan aku kerja gitu ya di salah satu salon gitu ya, ngerimbat. Udahlah dibiarin aja lah, emang kelakuannya kayak begitu mau diapain lagi. Iya, berarti memang ketika keluarga melihat dari kecil ya udah menerima aja gitu ya. Betul. Oke. Pernah nggak sih sempat kayak mau diusir atau apa gitu? Pernah nggak sih? Dulunya ya aku terutama jadi seperti ini ya, warga belum tahu. Nah, aku sampai digebukin, sampai apain sampai ditarik-tarik ya, emang udah begini bakatnya susah mau diapain lagi. Iya, memang udah jadi seperti bakatnya. itu gitu. Emang Berarti- bakat dari diri sendiri seperti itu Berarti gitu ya. berbeda-beda ya dalam Iya. setiap keluarga untuk Iya. menerima anggota keluarganya. Iya benar, karena kan setiap orang itu, setiap keluarga itu kan juga terbentuk dari karakter yang berbeda-beda seperti Iya, itu ya. betul banget. Oke, nah kemudian nih sempat ada nggak sih pengalaman atau kisah sesama LGBT yang diusir atau kabur dari keluarga gitu? Punya teman nggak sih atau apa gitu? Sepengalaman aku berteman sama teman LGBT ya ada sih dengar mah yang ada katanya sampai Diabaikan, diusir gitu ya. gitu, nggak dianggap lah, dia pulang ke rumah. Ada sih beberapa teman aku. Gitu. Kalau Nuka sendiri ada nggak sih teman-teman yang mungkin mengalami hal-hal yang seperti itu gitu? Ada sih salah satunya teman aku ya, nggak mau nerima orang tuanya seperti begini. Aku malu punya anak katanya seperti begini. Cuman apa boleh buat ya, dia akhirnya keluar dari keluarganya itu, jadi hidup mandiri dan sampai sekarang dia bisa menyendiri. Jadi sampai sekarang dia keluarga hidup mandiri gitu ya. Nah, kemudian nih pertanyaan selanjutnya nih teman-teman. Apa sih perbedaan yang dirasakan nih dari sebelum terbuka kemudian sesudah terbuka dengan keluarga? Ada nggak sih perbedaannya yang mungkin kawan rasakan gitu? Perbedaannya sih ya mungkin sekarang ini ya lebih enjoy aja sih dengan apa Dengan keluarga situasi di gitu, keluarga, iya, dalam benar-benar. keluarga ya. Dengan kita saling sharing, dengan kita apa namanya makan bareng, kumpul bareng gitu. Yang pasti keluarga juga udah mensupport Iya, banget gitu betul. ya. Jadi disitulah rasa kenyamanan untuk diri aku sih. Benar-benar. Iya. Itu aja. Kalau dari Nuka sendiri gimana Nuka? Kalau kita sih kalau udah nerima ya, kalau keluarga kita nih seperti ini gitu, udah nerima banget gitu. Gitu ya. Berarti sekarang perbedaannya kayak lebih
terbuka dengan keluarga seperti itu ya. Ya, Karena kan pada betul. dasarnya kalau bukan keluarga yang mensupport kita itu siapa Siapa lagi lagi? gitu Ya, kan. nomor satu ya. Iya, karena kan mereka tuh kayak ibaratnya apa ya? Pelindung lah bagi kita ya Iya, kan anggota betul keluarga banget. yang lain gitu seperti itu. Nah, sekarang nih kita masuk ke sesi tanya jawab. Wow. Nah, sekali lagi nih untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, ingin curhat ataupun apapun, teman-teman bisa langsung memberikan pertanyaan, men-typing pertanyaan, menulis pertanyaan apapun itu pastinya tetap bebas dan sopan ya, teman-teman. Betul banget. Betul. Ya. Udah ada belum sih pertanyaannya? Ini kayaknya dari si cantik selalu ya. Si cantik selalu, gimana tuh pertanyaannya? Ada pertanyaannya begini. Hmm. Sejak usia berapa memutuskan membuka diri? Hmm. Aku mau nanya Rizky. Boleh. Maka, kapan keluarga lu untuk memutuskan membuka diri di dalam keluarga? Gak tahu deh. Nggak tahu. Berarti kamu itu seiring berjalan waktu aja gitu ya? Iya. Nggak ada patokan gitu sejak kapan gitu nggak ada ya? Sejak kecil sih ya begini ya. Oh, sejak kamu kandungan dong, sejak Bukan, kecil. sejak umur 12 tahun. Oh, 12 tahun. Kalau waktu sendiri? Udah jadi boneka Poppy. Aku- Ya Allah, boneka Poppy mulu nggak udah lu ya Boneka Allah. santet dia. Benar. Ada lagi pertanyaan lagi Iya, nih. saya bertanya dengan Anda, Ibu. Oh, ya, aku lagi. Oke, benar. Benar. Kalau aku sih mulainya diterima untuk menerima di keluarga ya dari umur aku udah mulai menginjak dewasa sih, sama sih. Oh, Ya, gitu menurut lah gue ya. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Munggarong. Wow. Munggarong. Garong. Kayak pernah dengar ya? Kucing garong dong. Ya Allah, Itu bukannya lagu ya? Gimana sih lagunya? Kelakuan si kucing garong. Oh benar, kenapa sih kucing garong? Oke. Bener. Nah, pertanyaannya itu, pernah putus asa dalam hidup nggak? Lalu memutuskan ingin bunuh diri. Pernah nggak sih kepikiran, oh aku udah putus asa gitu, terus aku mau bunuh diri aja deh, karena dengan keadaan aku yang seperti ini gitu. Enggak Semangat deh, ya. Enggak deh. Enggak ya? Wah. Berarti teman-teman juga nggak pernah berpikir sampai segitunya ya? Iya, Hmm. enggak lah ya. Jangan sampai lah ya berpikir untuk bunuh Iya, diri. amit deh, jangan Karena kan sampai. kita nggak tahu hidup ke depan itu seperti apa ya kan. Enggak, Jangan cepat benar. putus asa juga gitu. Oke. Nah, terus ada pertanyaan lagi ini dari Kita Sama-sama. Oh. Lagu dong. Kita sama-sama suka. Oh, enggak? Oh iya benar-benar. Nah, ada lagi pertanyaannya, apa sih keluarga berperan dalam keberhasilan hidup kamu gitu? Kalau keluarga berperan dalam keberhasilan hidup aku, ya contohnya bisa membantu perekonomian di dalam Ember. keluarga, ya kan? Ember. Kalau Nuka sendiri gimana? Selain perekonomian mungkin ada lagi? Oh, kalau Nuka sendiri tadi memang dari kecil juga udah membantu keluarga ya? Ember. Gitu. Berarti sebenarnya nggak hanya faktor ekonomi gitu ya, kita saling peduli juga. Udah cukup seperti ya. itu, ya. Oke. Ini mungkin teman-teman bisa kasih tips mungkin kepada teman-teman yang di rumah ataupun teman-teman yang lagi nonton, mungkin ada tips khusus gitu. Gimana sih supaya kita ini bisa diterima di keluarga gitu? Ada nggak sih tipsnya gitu? Tipsnya aku ya, Nuke ya. Tipsnya ya gitu aja sih, kita berpikir yang positif aja, berapa namanya, beradaptasi Iya. yang benar-benar Dengan apa? keluarga. Ya. Hmm. Jadi jangan bertindak yang macam-macam lah ya gitu. Itu aja, pasti juga otomatis dengan berjalannya waktu akan indah pada waktunya. Iya betul. Kalau Nuka sendiri ada tips tersendiri nggak sih sehingga bisa diterima dalam keluarga gitu? Alhamdulillah selama ini aku udah diterima sama keluarga aku. Kalau aku ini seperti ini, inilah wujud asliku yang seperti ini. Gitu. Oke, jadi juga intinya mah kita selalu merupakan hal positif ya, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, gitu seperti itu ya. Jadi dengan kita seperti itu kita berbaur, jadi mungkin mereka juga menerima gitu ya. Ya intinya kita bisa menjaga attitude kita aja di hadapan semua orang. Kenapa Ada nih? telepon dulu.
Kamu mau telepon siapa? Tunggu sebentar ya. Tadi dia sih. Halo, Dia telepon siapa sih? Lin. Telepon Lu aja. lagi di mana? Iya, katanya udah datang aja. Oh, udah mau balik. Gua lagi shoot nih. Oh, di daerah tempat lu tugas. Lu bisa mampir nggak ke sini? Oh, dia Sekalian pengen apa tuh namanya berbincang-bincang sedikit lah. Oh ya, ya udah deh sekalian deh, kebetulan banget. Gue tunggu ya. Ya udah, oke. Oh, berarti ini adiknya diundang ke sini dong ya? Iya, ada aku kan lagi mau pulang tugas, jadi mau sekalian lewat di daerah sini. Aku suruh mampir aja. Oh, bagus dong ya. Siapa aja dia bisa sharing gitu ya. bisa sharingnya betul-betul. Oke, untuk teman-teman semuanya jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan masuk ke segmen kedua dengan tema yang pastinya lebih menarik. Tetap di The Lima Show. Oke. Terima kakak ataupun saudara kalian seperti ini ya ikhlasin aja.